warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Aisyah Nur Salsabila Rahmania dengan NIM 25030204125. Di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu asam nukleat. Jadi teman-teman, asam nukleat itu berfungsi untuk menyimpan, membawa dan meneruskan informasi genetik. Nah, informasi genetik ini yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan juga sifat dari setiap individu. Asam nukleat ada dua jenis, yaitu DNA dan juga RNA. Apa itu DNA dan RNA? Mari kita bahas di next slide. Oke, yang pertama yaitu DNA atau bisa disebut deoksiribonucleic acid. Deoksiribonucleic acid ini memiliki struktur atau kandungan. Nah, di dalam DNA ini ada apa aja? Di dalam DNA ada gugus fosfat, gula deoksiribosa, serta basa nitrogen. Nah, basa nitrogen yang dimiliki oleh DNA adalah adenin, guanin, timin, dan sitosin. DNA juga dikenal dengan ciri khasnya nih teman-teman, yaitu dengan memiliki rangkai ganda atau sering disebut dengan double helix. Jadi double helix ini dimaksud yaitu untayan nukleotida yang saling berpasangan. Nah, selanjutnya yaitu RNA. RNA atau sering disebut dengan ribonucleic acid memiliki struktur yang sama seperti DNA. Namun di sini yang berbeda adalah gulanya. Pada RNA menggunakan gula ribosa, gugus fosfat, dan juga basa nitrogen. Basa nitrogen dari RNA sendiri ada yang berbeda nih dari DNA. Pada RNA digantikan oleh urasil. Jadi tidak ada timin, namun digantikan oleh urasil. Lalu pada RNA tidak memiliki helix ganda atau untayan ganda, yang ada ialah single strand untayan tunggal. Nah, selanjutnya kita ke analisis dari fungsi DNA dan juga RNA. Yang pertama ada fungsi DNA. Fungsi DNA sendiri adalah seperti yang sudah disebutkan di awal, yaitu DNA berfokus pada menyimpan atau penyimpanan informasi genetik dan juga mengatur pertumbuhan, perkembangan, serta pewarisan sifat makhluk hidup. Jadi sifat makhluk hidup itu ditentukan dari DNA. Lalu fungsi RNA sendiri ialah ada 3, yaitu sebagai mRNA atau messenger RNA, yang dimana ia membawa kode genetik dari DNA dari inti sel ke ribosom. Setelah itu ada proses tRNA atau transfer RNA. Di sini tRNA akan mengangkut asam amino ke ribosom dan menyesuaikannya dengan kode pada mRNA melalui antikodon. Lalu yang terakhir yaitu rRNA atau ribosomal RNA. Fungsinya yaitu menyusun struktur ribosom dan menjadi tempat berlangsungnya sintesis protein. Jadi, fungsi RNA secara umum yakni sebagai penghubung informasi genetik dari DNA dengan protein. Jadi, DNA dan RNA ini saling berhubungan ya teman-teman. Jika DNA adalah menyimpan informasinya, maka RNA adalah bertugas untuk menerjemahkan informasi genetik tersebut. Kita akan membahas tentang ciri khas dari DNA dan juga RNA. Yang pertama kita bahas dulu dari DNA. Jadi DNA itu bisa mereplikasi dirinya sendiri teman-teman, yaitu menyalin dirinya sendiri sebelum sel membelah, sehingga informasi genetik tetap sama dan tidak hilang. Ada 3 macam nih dari replikasi DNA. Yang pertama yaitu replikasi konservatif, yaitu DNA-nya terbentuk sepenuhnya dari untai baru dan juga terbentuk dari induknya. Jadi hasil replikasinya itu keseluruhan dari induk lama. Dan yang kedua
yaitu replikasi semi konservatif. Pada replikasi ini, DNA terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru, dan ini dibuktikan oleh percobaan Mendelssohn-Stahl. Dan model replikasi DNA yang ini ialah model replikasi DNA yang benar. Selanjutnya yaitu replikasi dispersif. Replikasi dispersif ini DNA lama dan DNA baru tercampur dalam satu untai. Tercampurnya ini tidak terstruktur ya teman-teman. Tercampurnya itu secara random. Jadi pada intinya tidak ada untaian yang benar-benar lama atau benar-benar baru, karena tercampur secara random itu tadi. Selanjutnya yakni ciri khas dari RNA. RNA memiliki dua ciri khas, yaitu sistem transkripsi dan sistem translasi. Pada proses transkripsi itu adalah menyalin informasi atau proses pembentukan RNA dari DNA. Setelah itu ada translasi, yaitu menggunakan RNA untuk membentuk protein. Jadi RNA akan membantu proses translasi dengan menerjemahkan informasi genetik menjadi protein itu tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi asam nukleat ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, dan mohon maaf bila ada salah kata disengaja maupun tidak disengaja, juga terkait kesalahan dalam menginput informasi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.